saya Fauzia Pustikawati dan rekan saya Muhammad Nur Faidin. Baik, kita mulai saja. Kapan munculnya ketertarikan tentang literasi, Pak Novan? Ketertarikan tentang literasi. Iya, betul. Ketertarikan mengenai literasi itu saya muncul ketika masa perkuliahan di semester 4 atau 6. Oh, ya baik. Ya, untuk sebelum-sebelumnya saya dari SD sampai ketika SMA itu masih kurang untuk tertarik dalam literasi, khususnya dalam membaca. Apa yang membuat Pak Novan tertarik akan literasi? Nah, waktu itu saya ada satu diskusi ketika saya di zaman perkuliahan, dan saya tidak mengetahui apa yang teman-teman diskusi itu sampaikan. Mungkin seperti contohnya kosakata-kosakata yang khas atau bagus. Nah, di situ saya mencoba untuk memulai membaca buku, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih membaca buku juga. Oke, baik. Lalu buku apa yang membuat Pak Novan itu tertarik dengan literasi? Untuk pertama kali atau buku yang Mungkin pertama kali. Pertama kali ketika saya membaca buku itu buku karya Pramudia Anandatur. Itu buku series novel romansa, tapi dibalut juga dengan ada si karakternya itu kan emang novel fiksi ya, novel fiksi. Nah, itu judulnya Bumi Manusia, tapi di dalamnya itu romansanya ada, pendidikannya ada, dan politiknya juga ada. Bahkan buku itu setelah saya lama selesai membaca itu difilmkan juga, dan itu series buku yang pemenang Nobel juga, dan buku yang apa ya, bagi saya itu buku yang mempengaruhi dari segi pemikiran saya, dari segi memperbanyak kosakata, dan buku yang benar-benar favorit banget lah, karena udah pertama membaca buku dan dari penulis yang sangat super hebat ketika dia itu di penjara di di Pulau Buru gitu, dan beliau membuat buku itu. Oke, baik, berarti buku Bumi Manusia itu menjadi buku yang membuat Pak Novan tertarik pada literasi. Ya, pada saat itu ya, pertama kali ya. Itu yang Pak Novan cerita tadi di semester 4. Ya, di semester 4 atau 6 itu. Oh ya, pada masa perkuliahan begitu ya. Oke. Kalau dulu zaman kecil nih, waktu Pak Novan masih semasa kecil itu ada kenangan apa tentang literasi? Nah, kalau kecil terkait literasi, dulu itu saya kurang suka untuk membaca, tapi di rumah itu karena saya ada kakak-kakak, nah literasi itu paling hanya dari komik-komik saja ya, komik-komik kayak Kungfu Boy, Conan, ya saya udah sedikit berumur mungkin. Conan gitu. Tapi sampai saat ini endingnya saya juga masih menonton dalam komik itu sih. Oh, oke, baik. Jadi kalau semasa kecil buku komik yang akhirnya membuat Pak Novan tertarik pada literasi begitu. Selanjutnya nih Pak Novan, gimana cara Pak Novan dalam mempertahankan kebiasaan dalam berliterasi? Nah, cara mempertahankan dalam kebiasaan literasi itu bingung juga sih kalau untuk caranya seperti apa, tapi membaca itu sudah menjadi salah satu hobi untuk saya, dimana ketika mumet dengan satu permasalahan atau yang rutinitas yang saya jalani, pasti ya saya larinya ke buku gitu. Ketika saya ada satu hal yang memang tidak dapat saya kerjakan, pasti saya larinya ke buku dahulu gitu. Nah, dan itu sungguh sangat membantu untuk realitas dalam sehari-hari, sekalipun ya tidak berniat untuk mencari problem solving ya, tapi ya dari situ bisa terbuka sih pemikiran-pemikiran. Oke, jadi dari buku itu sebagai media untuk menuangkan ide, menuangkan emosi, perasaan, begitu ya Pak Novan ya. Oke, baik. Kita flashback lagi nih Pak Novan. Peran orang tua dalam support Pak Novan berliterasi itu gimana? Kalau orang tua itu sangat mensupport sekali dalam literasi. Bahkan ketika saya dulu di zaman kuliah, perkuliahan semester S1, saya bilang saya sudah mulai menyukai buku, dan itu saya ada satu yang per bulan itu dikasih dana uang khusus untuk membeli buku, dan harus dilaporkan kepada orang tua buku apa yang sudah kamu beli. Dan setiap buku yang saya review, yang saya baca, saya harus mereviewkan kepada orang tua saya buku itu setelah selesai
ketika saya selesai membaca buku itu, ada lagi nanti uang yang beliau kasih kepada saya untuk dibelikan buku kembali, semacam kayak apa ya, kayak saya mau ngasih proposal ya untuk membeli satu buku. Berarti amat sangat support ya orang tua ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Selanjutnya dari pengalaman Pak Nurfan dalam berliterasi sejak dulu tadi Pak Nurfan cerita sampai saat ini, implementasinya bagaimana Pak Nurfan dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bicara lagi ke hal yang tadi. Sebetulnya dari buku itu kita mendapatkan suatu wawasan atau pemikiran-pemikiran yang kita tidak ketahui, yang saya tidak ketahui, sehingga akhirnya saya ketahui. Semisal dalam implementasi kehidupan sehari-hari, orang-orang yang suka banyak membaca buku, bahkan guru-guru kita atau dosen-dosen kita, semakin beliau itu berwawasan tinggi, semakin bijaksana orang tersebut. Nah, karena buku itu bukan hanya sebagai jendela dunia untuk melihat dunia, tapi sebagai pintu kita untuk menjadi seseorang yang bijaksana. Pintu itu dari hati, gimana cara kita memandang orang-orang, bagaimana cara kita memandang lingkungan, nah bagaimana cara kita memandang semua makhluk hidup yang memang ada di bumi ini, gitu sih. Dari berliterasi ini, apa sih yang sudah diperoleh oleh Pak Nurfan? Banyak. Kalau untuk yang diperoleh itu, maksudnya dari segi apa nih perolehnya? Mungkin prestasi ataupun yang lainnya. Kalau prestasi saya belum punya, tapi saya pernah mensupport salah satu orang ketika orang itu tidak apa ya, sedang usah-usahanya dalam suatu hidup mungkin ya. Saya support orang tersebut untuk membaca buku. Saya rekomendasikan beberapa buku hingga akhirnya orang tersebut menjadi seorang penulis. Kalau saya suka untuk menulis, tapi tulisan-tulisan saya mungkin berbentuk puisi ya. Cuman tidak saya buat menjadi sebuah buku karena gimana ya, saya orangnya sedikit pemalu juga dan minderan, tapi ya untuk apa kata saya. Tapi alhamdulillah saya ada teman-teman sampel saya menjadi seorang penulis, dan itu udah besar juga sih mereka alhamdulillah sekarang. Jadi buku apa sih sebetulnya yang Pak Nurfan itu suka genrenya? Nah, kalau genre untuk buku itu yang paling suka sebenarnya fiksi ya, dibanding buku-buku normatif yang ada di perkuliahan, karena kadang suka terlalu apa ya, kalau membaca buku normatif itu ngantuk gitu, mata tuh kadang agak capek gitu kan, harus berulang-ulang. Kalau buku-buku fiksi itu yang paling saya suka, tapi bukan fiksi tentang romansanya juga. Nah, terkadang saya juga membaca satu buku normatif gitu, atau kadang buku tentang pendidikan seperti yang pernah saya baca itu Pedagogi Teoritis karya Harti Lahar, seorang profesor dan guru besar juga dari UNJ yang mengkritisi pada saat itu kurikulum sebelum sekarang ya, yang sebelum sekarang. Dan sampai akhirnya saya juga mengikuti PPG itu karena satu rasa penasaran setelah saya selesai membaca itu sebetulnya. Karena buku itu benar-benar mengkritisi di kurikulum yang dulu sebelum sekarang hingga kurikulum yang sekarang hadir, dan saya mengikuti perkuliahan PPG, hal-hal yang ada di buku itu dan di perkuliahan ternyata masih betul-betul satu keterkaitan. Oke, bisa beritahu di Pak Nurfan, kenapa penting sekali literasi itu? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana. Ini ya. Iya. Literasi itu sangat penting. Selain menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah kosakata, karena literasi membuat kita menjadi sosok yang bijaksana. Literasi membuat kita menjadi seseorang yang memang kita tahu apa tujuan kita tahu apa yang harus kita laksanakan, dan kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, itulah satu pentingnya literasi. Karena literasi itu tidak hanya kita membaca dan menulis, tidak, tapi karena literasi kita memandang suatu kehidupan ini menjadi lebih luas atas dasar pemikiran-pemikiran kita. Tapi ada satu pesan dari saya, sekalipun banyak kita membaca buku, tetap diri kita harus menjadi kita sendiri. Karena buku hanyalah buku, kita adalah kita. Kita tidak bisa menyamakan diri kita misalkan dengan seorang penulis yang terkenal. Saya harus sama seperti penulis itu, entah itu dari segi karakter atau apapun itu. Kalau termotivasi boleh,
tapi buku tetaplah buku, kita adalah kita. Itu yang selalu saya garis bawahi kepada teman-teman komunitas membaca saya juga ada satu komunitas membaca di Cianjur lah. Masya Allah, baik. Teman-teman sangat menginspirasi sekali ya kisah Pak Nurfan ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan, cuma memang karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi. Terima kasih banyak Pak Nurfan atas waktunya, atas kesediaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami melakukan penilaian dan mengamati beberapa hal, diantaranya pemilihan topik, kemudian konten yang menginspirasi dan sesuai pengalaman pribadi, selanjutnya penyampaian yang mudah dipahami dan runtut, serta kreativitas dalam penyajian konten. Menurut kami, dalam pemilihan topik sudah menarik karena konten menyajikan informasi sekaligus menginspirasi pendengar. Konten disajikan secara runtut, dimulai dari pengalaman semasa kecil sampai saat ini, dan dikaitkan juga dengan konteks kehidupan sehari-hari serta peran orang tua dalam berliterasi. Selain itu, penyajian konten juga dalam format yang menarik karena berbentuk seperti podcast, di mana host mengajukan pertanyaan panduan yang menuntun narasumber untuk merecall dan juga menggali pengalaman narasumber secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bincang-bincang kami tentang naratif literasi, yaitu sesi kedua dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Fitria Apriani. Saya Afin Soli Perwandari ingin mengetahui pengalaman tentang naratif literasi dari Ibu Fitria. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kapan munculnya ketertarikan Ibu Fitria tentang literasi? Mungkin pertama kali saya suka dengan literasi itu karena pertama kali saya membaca majalah Bobo waktu itu. Waktu saya SD, saya sering berlangganan majalah Bobo karena ketertarikan terhadap gambar dan juga beberapa ceritanya. Sebelum itu juga saya sering membaca koran karena setiap hari bapak saya juga langganan koran, jadi saya sering baca koran dan kemudian saya melihat sepupu membaca majalah Bobo, kemudian saya tertarik dan saya membeli hingga berlangganan majalah Bobo. Oh gitu. Jadi yang membuat Ibu Fitria tertarik dengan literasi itu awalnya membaca majalah Bobo. Iya, dari majalah. Oke, lalu untuk buku tadi berarti majalah Bobo ya, buku yang pertama kali membuat Ibu Fitria tertarik dengan literasi adalah majalah Bobo. Lalu bagaimana cara Anda dalam mempertahankan kebiasaan literasi tersebut? Kan biasanya nih kalau literasi kan berhubungan dengan membaca ya, kadang mood kita lagi baik, kalau lagi baik pasti semangat untuk membaca, tapi kalau lagi nggak baik pasti kehilangan mood membaca. Nah itu bagaimana sih cara Ibu Fitria mempertahankan kebiasaan tersebut? Ya, baik. Selain majalah Bobo juga saya pas SD dan SMP itu sering ke perpustakaan. Jadi setiap waktu istirahat itu saya jarang jajan. Biasanya saya lebih sering ke perpustakaan dan alhamdulillah saya waktu itu juga punya teman-teman yang memang suka membaca juga. Jadi kami lebih banyak menghabiskan waktu istirahat kami itu di perpustakaan dengan membaca bukunya buku random apa aja, buku cerita rakyat, buku pelajaran atau buku-buku yang lain itu. Jadi banyak sekali yang kami baca dan kami lebih suka aktivitas membaca itu. Jadi motivasinya itu bukan hanya dari diri saya sendiri, tapi alhamdulillah juga dari keluarga juga, karena kakak saya juga hobi membaca dan beliau pun banyak koleksi buku. Jadi saya sering dipinjamkan atau saya juga sering dibelikan buku-buku cerita, buku-buku cerpen itu. Setelah saya membeli terus saya membaca, kita tanya jawab, kita diskusi tentang buku yang beliau berikan kepada saya. Lalu saya ingin tahu buku apa saja yang sudah kakak ibu kasihkan ke ibu bukunya? Beliau
banyak memberi saya buku-buku cerita pendek. Itu saya ingat judulnya waktu itu, judulnya Fatia. Itu buku cerita bersambung ya. Di situ sangat banyak sekali pelajaran yang saya dapat tentang keseharian, tentang kata-kata baik, tentang pembiasaan baik yang dilakukan oleh tokoh yang namanya Fatia dalam buku itu. Baik. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih peran orang tua Ibu Fitria dalam mendukung kegiatan literasi yang Anda lakukan? Orang tua sama juga dengan kakak sering meminjamkan buku, sering membelikan buku pada saya waktu saya kecil gitu. Jadi saya lebih sering diberikan buku dibandingkan mainan. Jadi saya lebih sering membaca buku, dan setelah membaca pun saya bercerita dengan orang tua atau dengan kakak saya gitu. Dan dari hasil bacaan saya itu membuat kebiasaan baik dalam diri saya gitu sehari-harinya. Oh iya, berarti orang tua sangat memfasilitasi ya, Iya. Agar Ibu Fitria itu suka membaca gitu, Iya. suka membaca dengan memberikan majalah, Iya. majalah buku seperti itu, atau memberikan buku-buku yang lain. Lalu dari pengalaman literasi yang sudah Anda peroleh sampai saat ini, apa kegiatan yang telah Anda implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Dari hasil saya sering membaca itu mungkin meningkatkan berpikir kritisnya saya, terus membuat saya lebih memandang segala sesuatu itu dari segala hal gitu. Sudut pandang saya bisa lebih luas lagi, dan saya juga lebih bisa berkreasi lagi, dan saya bisa waktu itu saya ikutan di mading, kegiatan mading kelas dan mading sekolah. Jadi dari kreativitas yang muncul itu saya tuangkan di dalam mading itu. Oh iya, ketika Ibu tidak ikut kegiatan mading itu, kira-kira itu kelas berapa? Itu waktu SMP dan SMA. SMP dan SMA. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan literasi, keberhasilan akademik apa yang sudah Anda raih atau peroleh? Nah, alhamdulillah, mungkin kalau dari kejuaraan saya belum pernah dapat, tapi dari beberapa lomba pernah saya ikuti, misalnya lomba baca puisi, tadi yang seperti saya ceritakan ya tentang mading, kemudian mading gitu. Terus tulisan-tulisan di mading, lalu saya juga ya alhamdulillah sampai pada titik ini mengikuti PPG Prajabatan, alhamdulillah karena literasi tersebut. Berarti bermanfaat sekali ya dari rentetan kegiatan literasi yang sudah Ibu Fitria lakukan dari kecil sampai saat ini ada hasilnya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Lalu dari perbincangan yang sudah kita lakukan dari tadi, dapat saya simpulkan bahwa penanaman literasi sejak dini itu sangat-sangat diperlukan, karena dengan pembiasaan membaca setiap hari, walaupun hanya satu lembar buku misalnya ya, itu akan menghasilkan sebuah pribadi yang baik untuk kemudian harinya. Karena dengan membaca kita akan bisa memiliki wawasan yang luas tentang dunia ini gitu. Jadi ketika kita kurang membaca pun juga akan kesulitan untuk memahami segala hal yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih. Kami akhiri berbincang-bincang kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lembar observasi naratif literasi yang kami amati, yang pertama pemilihan topik, yang kedua konten menginspirasi dan sesuai pengalaman pribadi, yang ketiga pengalaman penyampaian mudah dipahami dan runtut, dan yang keempat kreativitas dalam penyajian konten. Dalam pemilihan topik dan konten yang menginspirasi sudah sesuai dengan pengalaman pribadi narasumber.
Awal munculnya kegiatan literasi narasumber dengan membaca majalah Bobo sewaktu narasumber kecil. Kegiatan tersebut membentuk karakter dan membuat narasumber menjadi senang akan kegiatan literasi dan membawa narasumber menjadi pewakilan untuk mengikuti lomba puisi sewaktu narasumber duduk di bangku sekolah dan mempublikasikannya di mading sekolah. Selain itu, kegemarannya terhadap literasi pun mengantarkan narasumber ke titik sekarang, yaitu menjadi mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan di Universitas Papua. Penyajian konten juga dalam format yang menarik karena berbentuk seperti podcast di mana host mengajukan pertanyaan panduan yang menuntun narasumber merecall dan menggali pengalaman narasumber secara detail.